Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Ya, di sini saya mengajar IPS Pak Firman, didampingi Bu Lili Deni, pengajar kelas 8. Pada hari ini yang jelas membahas bab 4. Walaupun minggu depan itu kita akan mengadakan ulangan, ya, dipersiapkan itu di bab 3. Nah, untuk hari ini yang kita pelajari adalah bab 4, perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Nah, ini kedatangan bangsa Barat, ya. Nah, di sini kita lihat tujuan daripada pembelajaran kita itu yang jelas tujuan apa yang harus anak-anak ketahui tentang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Ya, bangsa Barat datang itu tujuannya apa? Yang jelas mempunyai tujuan semua bangsa Barat menginginkan mencari apa yang sangat laku di benua Eropa. Sebelum datangnya bangsa Barat, perdagangan bangsa Arab, Cina itu sampai ke daerah Turki. Tapi karena adanya perang salib, maka terblokirlah perdagangan tersebut. Oleh karena itu bangsa Barat mencari sendiri di mana asal muasal datangnya rempah-rempah tersebut. Jadi kita mengetahui sejarah daripada sebab penjelajahan bangsa Eropa itu karena tertutupnya atau terblokirnya hubungan antara timur dan barat. Nah, mulai penjelajahan bangsa Eropa, mulai yaitu Amerika Vespucci, Columbus dan sebagainya, itu adalah pembuka daripada penjelajahan samudra. Nah, VOC pun Inggris, Prancis, Belanda, Jerman itu mencari di mana yang dicari itu adalah Indonesia. Tapi yang ada bukan Indonesia, yaitu India. Ya, India. Orang Eropa ketemu benua Amerika menamakan Indian. Ketemu orang India dikasih nama India. Dicarilah rempah-rempah itu sampai datang ke Indonesia. Itu bukan langsung VOC, tapi melalui negara bangsa lain, yaitu Portugis. Kita udah tahu Portugis datang ke Indonesia. Nah, ada faktor-faktor lain, ya, yang penyebab datangnya bangsa Barat itu. Pertama, apa? Ya, ada faktor penarik. Ya, faktor penarik. Faktor penarik itu apa? Yang jelas Indonesia punya daya tarik. Daya tariknya apa? Daya tariknya memiliki kekayaan rempah-rempah dan kekayaan alam lainnya. Ini faktor penarik. Kita pun memiliki daya tarik. Ya, ini
Kemudian ada faktor lain, faktor pendorong. Pendorong itu apa? Ya, yaitu ada, kalau bangsa Barat itu faktor pendorongnya ada 3. Pertama, goal. Goal itu apa? Yang jelas ya, mencari kekayaan. Goal sama dengan emas, mencari kekayaan. Nah, ini karena orang Eropa itu berlomba-lomba mencari kekayaan. Nah, ya datang ke sampai di India, kemudian diteruskan sampai ke Indonesia melalui Alfonso de Guerdon, itu sampai ke India terus ke Malaka. Tidak langsung ya. Ini pertama ya melalui Vasco da Gama sampai ke India, kemudian dilanjutkan lagi oleh Portugis sampai ke Malaka, kemudian baru ke Indonesia. Ini kenapa? Karena penjelajahan itu bukan seperti kita sekarang ini naik pesawat terbang dengan waktu 2 jam sampai ke Eropa, kemana, ke Jakarta atau keluar. Tapi kalau penjelajahan itu berdasarkan angin, tidak ada mesin, menggunakan angin ke barat ikut ke barat, angin ke timur ikut ke timur. Inilah, jadi perjalanan dari Eropa sampai ke Indonesia itu memakan waktu sampai mungkin paling lama setengah tahun. Ya, nggak gampang. Kapal bisa pecah di lautan dan sebagainya. Nah, setelah ditemukan tadi Malaka, kemudian dia tidak langsung ke Jakarta, Batavia, ya, atau Sunda Kelapa, tapi ke Maluku yang dicari pusat rempah. Nah, ini tadi daya tarik. Daya dorong tadi selain yang mencari kekayaan, yang kedua yaitu glory, mencari kejayaan. Nah, bangsa Eropa itu mencari kejayaan, ingin negaranya menjajah negara lain, menguasai negara lain. Inilah yang dicari yang kedua, pesan dari pemerintahan di Eropa. Nah, yang ketiga yaitu apa? Gospel. Nah, yang jelas ya, untuk menyiarkan atau ya menyebarkan agama Nasrani. Nah, yang jelas bangsa Eropa gencar sekali menyebarkan agama Nasrani ke daerah-daerah yang diduduki atau yang dikuasai atau yang dijajah. Ini tujuan daripada bangsa Eropa tadi. Nah, kita melihat ada dampaknya. Dampak apa? Dampak positif dan negatif. Dampak positifnya bagi bangsa Belanda yaitu mendapatkan kekayaan alam, atau bangsa Eropa mendapatkan kekayaan alam. Bagi yang terjajah, Indonesia mengalami penderitaan yang tidak terhingga. Ada yang mati, tidak sedikit yang meninggal, tidak sedikit yang korban dan sebagainya. Tidak pernah senang seperti sekarang ini, enak baru lahir kita langsung melihat TV, langsung enak, besar sedikit enak, tidak ada pernah penjajahan, penderitaan seperti bangsa kita yang zaman dulu sangat menderita sekali. Nah, ini dampak positif bagi negara Eropa, dapat kekayaan. Bagi Indonesia, dia dampak negatifnya adalah ya memang
setiap penjelajahan mengeluarkan biaya yang besar. Ini dampak. Nah, bagi Indonesia dampak positif memang ada di kemudian hari. Kita mengenal teknologi dan kemajuan Eropa itu dampak positif. Dampak negatif yaitu penderitaan bangsa Indonesia yang luar biasa. Ini yang jelas menyebabkan bangsa Indonesia terpuruk. Orang Eropa itu sudah pintar-pintar. Indonesia itu tidak boleh ada rakyat yang sekolah, tidak boleh ada rakyat yang pintar supaya mudah dijajah. Mungkin anak-anak ya di zaman sekarang ini dengan pandemi COVID tidak sekolah, kalau tidak belajar itu kita terpuruk nantinya ya, bahkan menjadi suatu kebodohan ya, yang kita dapat di sekolah atau di universitas ya. Jadi guru tidak mengajar sepenuhnya. Kamu mungkin ada yang mendengar, ada yang tidak mau tahu. Suruh mengumpulkan tugas, ada yang mau, ada yang enggak. Mengakibatkan apa? Mengakibatnya lambatnya perkembangan dalam pendidikan. Ini sebab ya. Nah, tadi kedatangan bangsa Barat, ya, terutama yang jelas ini adanya monopoli perdagangan. Kemudian setelah didik juga di Indonesia adanya setelah datang bangsa ini terpecah-pecah yang jelas, ya. Persaingan dagang antara Indonesia, Belanda, Inggris, Prancis, Jerman, ini persaingan. Nah, ini sulit bagi bangsa Eropa. Kemudian di bangsa Belanda sendiri itu adanya persaingan sesama bangsa Belanda. Nah, kemudian adanya timbul kekompakan antara sesama bangsa Belanda. Ya, di sini yang jelas monopoli untuk apa? Monopoli perdagangan dan juga monopoli ini ditujukan untuk memudahkan. Inilah kita melihat foto ini, yaitu perjalanan bangsa Belanda setelah dia mengetahui di mana Indonesia. Dulu namanya bukan Indonesia, ya. Yang jelas yaitu Hindia Belanda, ya, daerah yang dijajah oleh Belanda. Tidak sedikit dia membawa kekayaan alam bangsa Indonesia. Nah, awal mulanya dibentuknya POC. Yang jelas kedatangan bangsa Belanda diawali oleh beberapa kapal yang sampai ke Indonesia yang dipimpin Cornelis de Houtman sampai di Banten. Ini banyak pedagang-pedagang, sudah pedagang-pedagang yang lain yang sampai ke Nusantara. Perjalanan ini nggak mudah, berat sekali ya. Belanda dengan angkuh, dengan kesombongannya sampai di Batavia, ya, dulu Sunda Kelapa. Itu jelas dengan kesombongannya akhirnya dia terusir dari sana. Ya. Kenapa terusir? Ya, dia datang jelas bukan bermaksud untuk bekerja sama, tapi merugikan baik itu bangsa Indonesia atau negara lain yang berdagang atau bangsa lain yang berdagang di Sunda Kelapa.
Di antara mereka sendiri ada terjadi persaingan dagang, terutama antara pedagang di Provinsi Amsterdam dan Zeeland sendiri, yang malah membuat kerugian bagi perusahaan-perusahaan Belanda. Di Amsterdam, mereka melebur menjadi Gunerding Amsterdam, ya, Ostindische Company atau Company India, yang jelas di timur Serikat Amsterdam, yang diberi hak monopoli berlayar dari Amsterdam menuju Asia oleh para wali kota Amsterdam. Inilah cikal bakal VOC. Nah, selain persaingan antar bangsa sendiri, anak-anak, ini terdapat pula persaingan dengan bangsa Eropa lain seperti Perancis, Spanyol, Portugis, Inggris. Nah, Inggris sendiri membentuk EEC di Kalkuta. Punya kekuatan. Kalkuta, India. Nah, ini yang mampu menguasai perdagangan rempah. Kemudian Belanda berpikir dengan adanya sebuah kongsi dagang yang besar akan menguasai monopoli perdagangan rempah-rempah Nusantara. Nah, ini kita lihat ilustrasi persaingan antara Inggris dan Belanda. Gimana persaingan? Belanda di Indonesia, Inggris di Kalkuta, India. Ya, kita teruskan. Ini perundingan, ya, rencana kongsi Belanda, karena pemerintah Belanda tidak memberikan izin atau tidak memberikan modal sendiri. Nah, ini yang jelas The Heren 17, ya, tuan-tuan 17 yang memimpin VOC. VOC diberi hak oktroy oleh kerajaan Belanda. Nah, hak tadi apa? Hak membuat mata uang sendiri, membuat, ya, benteng sendiri, boleh melakukan peperangan atau damai sendiri, boleh menguasai daerah-daerah yang diinginkan, boleh berperang dan damai. Inilah hak yang dinamai hak oktroy tadi. Kita lihat di sini yang di tengah ini, yaitu Peter Both. Nah, ini adalah yang memang waktu itu sangat kejam. Dia memimpin VOC sebagai gubernur jenderal VOC. Ya, bahkan dia sendiri ditentang oleh Sultan Agung waktu itu, dan peperangan di Batavia yang membakar, bahkan Belanda sendiri komponi VOC itu membakar Batavia. Sudah kelapa kemudian dibangun menjadi Batavia. Sampai Sultan Agung beberapa kali mengadakan penyerangan ke Batavia. Penyerangan pertama gagal, penyerangan kedua itu pun gagal karena banyak pengkhianat. Ya, lubuk-lubuk padi yang sudah disiapkan oleh Sultan Agung itu dibakar untuk persiapan peperangan untuk Mataram. Nah, mau rencana serangan ketiga dalam perjalanan Sultan Agung itu wafat duluan. Terpecahlah, ya, kerajaan Mataram yang besar itu, ya, yang kemudian
dikuasai oleh anak-anak Sultan Agung. Ya. Nah, ini melihat ilustrasi kedatangan bangsa Belanda, ya, bagaimana dia memaksa bangsa Indonesia menjual rempah-rempahnya dengan harga yang sudah ditentukan oleh company. Mungkin kamu atau anak-anak sekalian tidak akan mau dipaksa, apalagi misalnya menjual barang yang harga ditentukan yang sangat murah. Kalau tidak mau juga pilih, dia hilang barang atau hilang nyawa. Pasti orang akan memilih lebih baik kehilangan barang daripada kehilangan nyawa. Tapi mengakibatkan apa? Terjadilah kemiskinan. Ya. Ini adalah kapal yang digunakan oleh Belanda dalam pelayaran Hongi. Pelayaran Hongi ini pelayaran yang masuk ke daerah-daerah yang agak sulit, ke daerah yang sungai, ya, yang tidak bisa dilalui oleh kapal. Nah, ini yang jelas hanya alatnya untuk yang jelas tidak pakai layar, dia hanya didayung kiri kanan. Nah, siapa yang tidak mau menjual barang rempah-rempahnya kepada Belanda, maka akan dibakar. Ya, yang jelas tanaman-tanaman padi yang rempah-rempah yang tidak mau dijual kepada bangsa Belanda melalui pelayaran Hongi ini yang ada di Maluku, ini akan dibakar. Kalau harganya terlalu pasaran terlalu banjir, dibakar, ditebangilah pohon-pohon rempah-rempah tadi, merugikan rakyat yang jelas. Nih. Nah, ini ilustrasi yaitu kehidupan masyarakat pada masa VOC. Nah, sangat kasihan rakyat. Sedangkan orang Belanda, ya, orang Belanda yang datang ke Indonesia itu berpoya-poya, bersenang-senang, ya. Tapi kemudian timbullah pemberontakan, ya, kerajaan-kerajaan, pemberontakan rakyat karena, ya, penjajahan oleh bangsa Belanda tadi. Nah, di mana saja? Ya, nanti kita akan bahas di bab 4 yang lain. Penjajahannya misalnya perlawanan Mataram, perlawanan Banten, perlawanan Aceh, perlawanan, ya, daerah terjadinya perang Padri, Membonjo, kemudian perang di Bali, perang Puputan, kemudian perang-perang yang lain. Ini akibat apa? Akibat kekejaman bangsa Belanda. Tentara Belanda bukan asli tentara Belanda 100% anak-anak, tapi dia banyak mengangkat orang Indonesia yang dijadikan menjadi, ya, tentara kompeni oleh Belanda. Ya, boleh dikatakan sebagai pengkhianat, ya, dia juga cari makan, ya, tapi yang jelas dia tidak berkemanusiaan terhadap bangsa Indonesia. Nah, selain daripada itu juga faktor yang lain tadi kita bahas kembali, adanya revolusi industri di Inggris. Nah, apa itu revolusi industri? Mungkin kamu bertanya. Yang jelas revolusi industri ini adalah perubahan tadinya menggunakan tenaga manusia menjadi tenaga, ya, mesin. Tadinya menggunakan tenaga hewan menjadi tenaga mesin. Ditemukannya mesin uap oleh James Watt
ini juga merupakan ya faktor pendorong penjelajahan samudra. Ini kita melihat Laut Banda tahun 1651 ya, atau Belanda masih ada sampai sekarang. Kemudian ini kita melihat lokasi perjanjian Giyanti ya, yang mana naskahnya yang membuat Mataram terpecah karena adu domba yang dilakukan oleh VOC antara ya ini yang jelas anak-anak cucu Sultan Agung, karena Sultan Agungnya setelah wafat kemudian digantikan oleh Amangkurat I ya, kemudian adanya pemberontakan karena Amangkurat ini memihak Belanda. Belanda pintar memecah belah, mengadu domba bangsa kita, karena bangsa kita tidak memiliki pendidikan ya, karena belum adanya pendidikan mengakibatkan ya mudah Belanda mengadu domba. Tadi revolusi industri tadi selain ditemukan mesin uap, jadi tidak menggunakan kemudian tidak menggunakan selanjutnya tidak menggunakan kapal angin yang menggunakan kapal layar, tapi menggunakan baling-baling mesin. Nah, jadi mesin-mesin industri itu perubahan total. Kemudian ditemukannya alat pemintal dan lain-lain. Ya, maka banyak pengangguran di Inggris berdampak ke seluruh Eropa. Nah, mengakibatkan itu selain daripada itu perbudakan, ya, karena dengan banyaknya pengangguran yang jelas terjadi perbudakan besar-besaran. Nah, kemudian yang jelas kedatangan bangsa Indonesia itu mempunyai bangsa Belanda ke Indonesia, tujuan-tujuan tadi menguntungkan bangsa-bangsa Belanda, merugikan bangsa Indonesia. Akibat dari kekejaman Belanda itu menimbulkan perlawanan di daerah-daerah, ya, yang kemudian ya akan berdampak berat bagi Belanda. Belanda mengalami kebangkrutan. Jadi VOC itu kemudian ya bangkrut karena banyaknya perlawanan bangsa Indonesia. Ya, siapa yang mau dijajah? Tidak ada yang mau dijajah. Nah, kedatangan bangsa Belanda tadi setelah bangsa Portugis datang itu membuka jalan, yaitu sampai di Maluku, sampai di Malaka itu tahun 1511 oleh Alfonso de Albuquerque. Itu kemudian ekspedisi yang lain bangsa Inggris melalui Raffles datang ke Indonesia. Nah, untuk apa? Ya, sebagai gubernur jenderal Inggris yang dikirim oleh AIC di Kalkuta, India. Nah, kemudian lokasi tadi ya, yang jelas antara Inggris dan Belanda itu terbagi. Ada jajahan Inggris, ada jajahan Belanda. Ini yang jelas mengakibatkan ya antara Inggris dan Belanda itu terjadi perselisihan. Setelah adanya perundingan, kemudian antara Belanda dan Inggris harus pindah dari Indonesia, pindah ke Malaka, ya, atau tepatnya di daerah di Pulau Tumasik yang sekarang kita kenal dengan Singapura.
menetaplah Rapres di sana. Nah itu setelah adanya perjanjian-perjanjian, kemudian Portugis pun harus meninggalkan Indonesia, Maluku, ya, karena setelah dibunuhnya Sultan Hairun, ya, udah pemberontakan anak Sultan Hairun, Sultan Babullah, mengakibatkan Belanda terusir, Portugis terusir dari Ternate dan Tidore. Kemudian Belanda yang berkuasa. Ini awal muasal dari munculnya penjajahan di Nusantara ini, yaitu melalui terbentuknya yang namanya POC. Nah, POC ini yang jelas sangat mencari keuntungan. Tujuannya adalah mencari keuntungan di Indonesia. Nah, yang jelas akibat-akibat ada kalau dampak positif di Belanda itu ada, dampak negatifnya juga ada. Indonesia dampak positifnya itu hanya yaitu belajar tentang bagaimana teknologi-teknologi yang dibawa oleh bangsa-bangsa Eropa itu, baik itu sistem pertanian, sistem industri, sistem pertahanan, sistem pemerintahan, sistem kerakyatan, sistem yang jelas semua sistem itu banyak kita belajar dari bangsa-bangsa Eropa lain. Karena orang Indonesia, orang pribumi, bangsa kita ini waktu itu memang penjelajah samudera juga. Bahkan orang Sulawesi itu sampai ke Australia. Penemu Australia pertama adalah orang Indonesia, bukan orang Eropa. Nah, ini yang jelas mendapatkan respon yang baik ya, dari bangsa seluruh rakyat Indonesia. Ya. Akibat-akibat perlawanan tadi POC dibubarkan karena bangkrut. Kenapa bangkrut? Banyaknya peperangan. Nah, banyaknya peperangan. Kemudian banyaknya korupsi. Yang ketiga, kekuasaan POC semakin meluas mengakibatkan biaya operasional POC bertambah. Keenam, ya, itu tuntutan raja-raja atau rakyat di seluruh Indonesia terhadap POC itu semakin gencar. Nah, yang jelas mengakibatkan biaya-biaya perang dan korupsi itu mengakibatkan POC bangkrut dan dibubarkanlah POC tahun tanggal 31 Desember 1799. Jadi 1 Januari itu yang berkuasa di Indonesia adalah Hindia Belanda langsung. Nah ini yang jelas kedatangan bangsa Eropa ini adalah merupakan ya ada beberapa keuntungan dan kerugian, tapi banyak ruginya kita warga rakyat Indonesia yang korban itu tidak terhingga, ya tidak terhingga selama 350 tahun dijajah.
Ini sangat lama sekali. Kalau kita lihat di sini, ya anak-anak, ini yang jelas kalau VOC dan pemerintah Hindia Belanda dibanding-bandingkan, ya, yang jelas ya sekali dua uang sama, ya. Tapi di zaman Hindia Belanda, rakyat Indonesia diberi kesempatan untuk belajar. Ya, karena apa? Karena adanya kesempatan oleh Parlemen Belanda itu memberikan kesempatan ya, kepada bangsa Indonesia untuk sekolah, untuk pintar, yang dikenal dengan trias politika. Ya, artinya di situ ya diberikan triasnya, yaitu irigasi, edukasi, dan imigrasi dan migrasi. Ya. Edukasi yang jelas boleh rakyat Indonesia belajar, dibuka sekolah. Tapi sekolah itu untuk apa? Orang Belanda. Kebanyakan orang Belanda. Orang Indonesia boleh, tapi yang kaya, anak raja, bangsawan itu boleh sekolah. Rakyat jelata tidak boleh sekolah. Yaitu edukasi. Nah, kemudian apa yang selanjutnya? Yaitu migrasi, memindahkan penduduk. Nah, ini yang jelas memindahkan penduduk dari Indonesia ke dari suatu pulau lainnya. Kemudian irigasi, pertanian. Nah, ini yang jelas yang kita bahas ke depan lagi. Nah, kalau kita melihat kesimpulan VOC dengan segala kebijakan yang dibuat mampu menguasai dan memonopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Ya, karena apa? Karena kekuatan, kemampuan dia. Ya. Apa itu kekuatannya? Senjata. Ya. Tanpa senjata itu tidak mungkin dia bisa mengalahkan bangsa Indonesia. Dia sebenarnya senjata api. Kita senjata tradisional, tombak, panah, dan lain. Ya, karena belum adanya persatuan. Ya, mungkin ini kesimpulan dari apa? Dari keseluruhan kedatangan bangsa Eropa. Jadi bangsa Eropa ini datang ke Indonesia, ya. Di satu sisi menguntungkan, di satu sisi merugikan. Nah, merugikan adalah penjajahannya. Ya, keuntungannya kita mengenal teknologi yang lebih modern saat itu. Adanya orang-orang terpelajar, orang pintar akibat dari kedatangan bangsa Eropa. Kita diberi kesempatan sekolah secara modern, sekolah-sekolah dibuka yang secara modern di Indonesia. Itu pun tahun berapa? Ya, tahun 1800-an lebih. Ya, munculnya kaum-kaum terpelajar. Sebelumnya rakyat Indonesia tidak pernah sekolah. Ya, mungkin hanya ada pesantren-pesantren dari keagamaan itu yang ada. Nah, ini yang jelas ya, kedatangan bangsa Eropa ini ya, merupakan sejarah baru bagi bangsa-bangsa di luar Eropa.
Ya, untung Indonesia tidak dijajah, dikuasai oleh bangsa Eropa seperti Amerika. Nah, ini ya untung. Kenapa saya katakan untung? Ya seperti Amerika, orang Indian itu tidak punya hak apa-apa. Semua berkuasa orang Eropa. Di Australia semua yang berkuasa orang Eropa. Selandia Baru semua yang berkuasa orang Eropa. Kita walaupun dijajah, tetap kitalah sebagai tuan rumah, orang yang berkuasa, yang menentukan bangsa kita ini. Anak-anak sekalian, mungkin dengan adanya penjelasan sedikit ini membuat wawasan kita bertambah. Kenapa? Karena kita yang jelas hanya diberi kesempatan seminggu sekali untuk belajar daring menggunakan internet. Nah, inilah kesempatan di mana kita walaupun bagaimana mempunyai wawasan. Ya mungkin anak-anak sudah lebih mengerti. Mungkin nanti ada yang ingin dipertanyakan kepada saya atau Bu Lili. Ya, silahkan kalian menanyakannya. Ayo kalau misalnya mau ada yang tanya, silahkan. Ini mic-nya yang angkat tangan ini nanti saya nyalakan mic-nya, suruh tanya. Oh iya. Gimana ini? Bayu, Muhammad Jikri, Muhammad Difta, Muhammad Muzaki Rahman, dan Maya Revelita. Ya. Apakah benar nih pertanyaannya? Ada pertanyaan? Kalau ingin bertanya, acungkan tangannya ya. Ada soalnya Pak temannya. Tidak ada soal. Tidak ada. Nanti nutupnya suruh pelajari bab 3. Iya. Minggu depan tidak live, kita ulangi. Iya. Di Google. Iya. Ya, jadi nanti minggu depan kamu siap-siap belajar, yaitu kita ulangan bab 3 semua. Ya, ini sudah program dari sekolah. Yang belum tahu teman-temannya, tolong dikasih tahu di classroom, tolong dikasih tahu. Karena yang ulangan itu hanya berapa orang saja. Bagaimana nanti ingin mendapatkan nilai kalau ulangannya tidak ada? Ulangannya tidak ada, nilai tugasnya tidak ada, tidak dikumpulkan. Gimana mendapatkan nilai ulangan, nilai raportnya? Gimana? Ayo. Kasih tahu teman-temannya yang malas, yang nggak mau ikut. Jangan salahkan sekolah kalau sekolah tidak memberi nilai. Nah, silahkan kalau ingin bertanya. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, ya ini memang tidak ada tugas hari ini. Ini hanya untuk ke depan. Nah, untuk yang ke depan, yang minggu depan,
kamu mempersiapkan ulangan. Ya, ulangan kami tidak seperti kalian tidak seperti langsung tatap muka. Ya, harus kumpulkan hari itu juga. Kami masih memberikan kesempatan dengan mudah. Ya, yang penting kamu mengumpulkan ulangan atau tugas itu saja. Ya, asal jangan tidak mengumpulkan atau waktunya yang sangat lama sekali. Nah, tolong nanti dikumpulkan sesuai waktu yang sudah ditentukan. Mungkin ya anak-anak ada kurang atau hilaf saya ya dalam menjelaskan ini, kedatangan bangsa Eropa terutama VOC di Indonesia, ya saya mohon maaf karena manusia yang jelas tidak ada yang sempurna, masih ada kekurangan. Yang sempurna hanya Allah yang sempurna. Nah, mungkin sampai di sini saya akhiri pelajaran IPS ini, IPS sejarah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.